Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Afifa Dini Aristoningrum. Saya dari NIM 400206236200035. Saya dari kelas Public Relation kelas A. Buruh di Jakarta menuntut kenaikan upah sebesar 8-10% dengan alasan biaya hidup layak di Jakarta mencapai 6 juta per bulan. Namun, pengusaha dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait aturan pengupahan dan putusan uji materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tuntutan ini disampaikan oleh buruh dalam aksi unjuk rasa di Balai Kota Jakarta pada Rabu 30 Oktober 2024. Mereka meminta kenaikan UMP sebesar 8-10%, penempatan UMP tanpa mengacu pada peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2023 serta pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja. Menanggapi hal tersebut, Menteri Ketenagakerjaan menyatakan bahwa tuntutan kenaikan upah minimum sebesar 8-10% mungkin akan dipenuhi sesuai aturan yang berlaku. Namun menegaskan bahwa hal itu masih dalam tahap pertimbangan dan akan direalisasikan jika memungkinkan. Sementara itu, Partai Buruh bersama sejumlah serikat pekerja menggelar demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta. Mereka menyampaikan dua tuntutan utama, kenaikan UMP sebesar 8-10% dan pencabutan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh menyatakan bahwa aksi ini merupakan langkah awal. Jika tuntutan tidak dipenuhi, buruh akan melanjutkan aksi demonstrasi. Menurut Said, kenaikan UMP sangat diperlukan karena 5 tahun terakhir buruh tidak mengalami peningkatan kerja. Dalam konflik yang terjadi, tuntutan kenaikan upah buruh di Jakarta, saya akan memposisikan diri saya sebagai mediator yang bertugas untuk membantu mencari solusi yang adil antara pihak buruh, pengusaha, dan pemerintah. Hal pertama yang akan saya lakukan adalah mediasi dan negosiasi. Saya akan bikin forum dialog untuk mengadakan pertemuan antara buruh, pengusaha, dan pemerintah mendiskusikan solusi berbasis fakta. Yang kedua, mengusulkan kenaikan upah bertahap, misalnya 5-7% dengan evaluasi lanjutan, dan mendorong revisi Omnibus Law dengan melibatkan buruh. Yang ketiga, menawarkan insentif seperti subsidi atau keringanan pajak bagi pengusaha. Yang kelima, membuat kesepakatan tertulis yang memuat rencana kenaikan upah dan komitmen untuk evaluasi dampaknya. Yang keenam, membentuk tim pemantauan independen untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai dengan kesepakatan. Kesimpulannya adalah pendekatan kolaboratif fokus pada solusi win-win dan melibatkan semua pihak secara transparan. Konflik ini dapat dikelola dengan baik. Proses ini membutuhkan kesabaran, komunikasi yang efektif, dan pengawasan ketat untuk memastikan keputusan yang diambil adil dan berkelanjutan. Itulah pembahasan yang sudah saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih banyak yang sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.